Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sore juga buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Fiordana Jiretno dalam program kita sore hari ini, program Bincang Komunitas edisi Senin 2 Desember 2024. Dan tentunya di awal bulan hari ini menuju akhir tahun, kita akan senantiasa membagikan informasi yang diperlukan oleh Tribuners. Dan kali ini spesial karena kita sudah kedatangan bagian stakeholder yang tergabung dalam satu yayasan atau juga komunitas nih yang telah berdedikasi dan juga mencegah dalam pencegahan pastinya dari satu penanggulangan TBC di Sulawesi Selatan. Dan untuk itu sudah kedatangan tamu yakni Pak Wahriyadi selaku SR atau Subrecipient Manager Yamali TB atau yang disingkat dengan Yayasan Masyarakat Peduli Tuberkulosis. Dan juga sudah hadir bersama kita ada Kak Mulyanti Ayu Wulandari Maulana selaku Community Health Worker Yamali TB. Dan sekali lagi bagi Tribuners bahwa Yamali ini merupakan singkatan atau kepanjangan dari Yayasan Masyarakat Peduli Tuberkulosis Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita akan bahas tema kita yakni peran dari Yamali TB dalam penanggulangan TBC di Sulawesi Selatan. Langsung saja kita sapa narasumber kita di sore hari ini. Selamat sore Pak dan juga Kakak. Sore, Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum. Sore, mungkin boleh menyapa dulu nih Pak Ai. Iya. Oh, iya. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kami diundang ke sini. Baik, ya. Singkat padat dan jelas ya Pak Ai. Ya, oke, baik. Nanti kita akan berkenalan lagi dengan Pak Ai. Silakan Kak Ulan, mungkin menyapa Tribuners dulu nih, atau mungkin ada fansnya di luar sana. Tidak ada ya kalau fans. Hai Tribuners, perkenalkan saya Mulyanti Wulandari Maulana, bisa dipanggil Ulan, dan saya Community Health Worker di Yamali TB. Oke, kita akan mengulas lah ya masing-masing dari posisi nih Pak ya, Pak Ai. Mungkin mohon izin Pak, saya panggil Pak Ai ya Pak. Ya, ini Pak, ada Pak Wahriyadi ya sudah bersama kita, dan kali ini spesial karena kita selain mengulas tentang mengupas tuntas tentang Yamali bagaimana peran, tapi sebelum itu selamat atas penghargaan yang sudah didapatkan Pak. Iya, organisasi yang berdedikasi dalam penanggulangan dari Pak TBC. Gubernur Sulawesi Selatan. Iya, dari Pak Gubernur. Baik, mungkin boleh ceritakan dulu Pak kisah-kisah dan kesannya Pak hingga bisa mendapat penghargaan itu. Adakah proses panjang yang sudah dilewati atau seperti apa prosesnya Pak? Silakan. Ya, kami dari Yamali sebenarnya ini proses awalnya itu sejak tahun 2020. Tapi sebelumnya, sebelum menjadi yayasan, kami ini sebagai komunitas yang dulu dibentuk oleh TB Care Aisyah. Kemudian kita bertransformasi menjadi yayasan pada saat Agustus 2020. Jadi itu kami melaksanakan program membantu pemerintah dalam hal penanggulangan TBC, terutama dalam active case finding dan active case holding, dalam artian menemukan kasus dan mendampingi pasien. Jadi sejak 2 tahun 2020 itu kami bekerja bersama beberapa relawan. Dalam ini ada kader, ada pasien supporter, ada community health worker yang bekerja di lapangan untuk membantu aktif menemukan kasus, dan setelah kita temukan kita rujuk ke layanan, dan kalau dia positif kita dampingi sampai dia menjalani pengobatan. Jadi perjalanan yang begitu panjang dari tahun 2020 hingga tahun 2024 ini mendapat sudah masuk tahun keempat. Baik. Oke Pak, apakah perjalanan yang cukup lama ini 4 tahun kan tidak cepat ya Pak, pasti ada pasang surutnya, kemudian tawa dukanya, kemudian mendapat satu penghargaan langsung dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Apakah ini merupakan penghargaan pertama Pak atau seperti apa? Mohon izin. Ya, kalau dari pemerintah saya kira secara formal ya baru dari Pak Gubernur, tetapi dari beberapa stakeholder saya kira ada beberapa apresiasi, terutama kemitraan selama ini yang kami lakukan, baik itu pihak pemerintah ataupun swasta. Jadi itu yang saya kira memang kami selama ini mengadvokasi bagaimana seluruh masyarakat bisa terlibat.
Baik. Ya. Jadi semakin terpacu juga ya Pak untuk bagaimana merangkul semua orang Pak untuk bisa sama-sama menanggulangi TBC. Iya, di saya Sulsel kira khususnya. spiritnya begitu karena sampai saat ini masalah tuberkulosis ini belum kelar-kelar. Oke, ya. Sudah lebih dari 1 abad ditemukan bahwa penyakit tuberkulosis ini sebenarnya hanya disebabkan oleh kuman atau bakteri. Baik. Tapi sampai saat ini kasusnya masih sangat tinggi, bahkan kalau kita lihat data angka kematian karena tuberkulosis itu per jamnya bisa 10 sampai 15 orang sampai saat ini. Jadi itu kalau diakumulasi sekitar 143.000 orang per tahun. Nah, jadi begitu banyak orang meninggal karena TBC. penyakit tuberkulosis ini. Ya. Baik. Dan mungkin untuk penanganannya juga masing-masing kasus beda-beda ya Pak? Ya, tantangan kita selama ini yang TBC kenapa belum kelar-kelar ya? karena pertama terkait dengan penemuan kasus. Baik. Jadi dari kasus yang diestimasi itu kita tidak pernah sampai 100%. Nah, sehingga gap inilah yang akan menularkan lagi ke yang lain. Karena kita tahu bersama penyakit tuberkulosis ini kan penyakit menular. Iya, iya. Jika dia tidak ditreatment, tidak ditemukan, itu akan menularkan lagi ke tahun berikutnya. Sehingga sampai saat ini itu tidak pernah tuntas. Secara nasional data kita paling tinggi tahun 2022 itu hanya 72%. Jadi masih ada gap. Di tingkat Sulawesi Selatan juga kita paling kisaran 50-60%-an kasus yang kita temukan. Inilah yang menularkan terus-menerus ke yang lain. Sehingga tantangan kita ini kita harus membantu layanan, membantu pemerintah dalam penemuan kasus. Disitulah kami libatkan banyak relawan, ada kader tadi, ada community health worker, itulah yang aktif ke lapangan untuk mencari orang batuk, kemudian dibawa ke layanan untuk diperiksa. Terkait dengan diagnosanya itu tugas teman-teman di layanan, di puskesmas atau rumah sakit. Nanti diponis positif TBC, kami dampingi sampai sembuh. Karena pengobatannya cukup relatif lama, 6 bulan untuk TB sensitif obat. Untuk TB resisten obat ini bisa 9 bulan sampai 2 tahun. Sehingga butuh pendampingan ekstra. Di situ kalau yang TB resisten obat ini itu kami ada pasien supporter yang mendampingi hari per hari. Karena relatif lebih lama lagi tadi 9 bulan sampai 2 tahun. Tergantung kasus yang yang ditemukan juga iya. Pak. Oke. Jadi memang ada beberapa macam penyakit gitu dari TBC sendiri, ada yang sampai resisten obat juga ya Pak ya? Berarti resisten obat ini yang semakin lama semakin penyembuhannya? lama dan regimennya juga semakin banyak. Biasanya yang TB sensitif obat itu pengobatannya mungkin paling 2 sampai 5 kapsul, tapi kalau yang sensitif resisten obat itu bisa 18 kapsul sampai 24 kapsul. Setiap hari harus diminum. Dan itu juga dengan efek samping yang berbeda-beda dan lebih berat pasti yang TB resisten obat. Oke, baik Pak. Mungkin sebelum terlalu jauh nih Pak Ai, mohon izin kan Bapak ini merupakan co-founder ya Pak? Iya, co-founder dari Yamali TV. Kemudian ada Kak Ulan juga selaku community health worker. Kalau Kak Ulan sendiri mungkin bergabung di Yamali TV sejak kapan? Sejak baru-baru ini di bulan September baru. Oke. Dan mungkin ada tugas apa yang dijalankan oleh Kak Ulan nih? Kalau Pak Ai kan udah cukup Pak Ai udah cukup jelas nih tadi dari penjelasan juga, memang sudah sejak lama gitu berkecimpung di yayasan ini. Kalau Kak Ulan sendiri? Kalau saya sendiri itu perannya di Yamali TV untuk menginvestigasi kontak, di mana kita mendapatkan kasus dan kasusnya memang itu disebabkan oleh kita sebut bakteriologis, karena kan di tuberkulosis ada yang klinis dan bakteriologis. Nah kalau bakteriologis itu perannya komunitas untuk menginvestigasi kontak agar memutus mata rantai penularan TB di masyarakat sendiri. Jadi kita turun ke lapangan, memberikan edukasi ke masyarakat, kemudian melakukan pengecekan apakah obatnya diminum, atau kalau misalkan putus berobat, atau misalkan ada juga kontak serumahnya atau anggota rumahnya itu yang mengalami batuk atau gejala lainnya seperti sesak nafas, berkeringat di malam hari, itu kami dokumentasikan dan
Kalau memang ada yang batuk, kita rujuk juga kembali ke puskesmas atau ke Fasiankesnya. Berarti ada data-data gitu yang dipegang Iya. oleh Kak Ulan beserta teman-teman lainnya. Iya. Oke, Kak Ulan ini disebutnya adalah kader atau apa? Mohon penjelasannya Kak. Kader Yamali TV bisa jadi. Kader Yamali TV. Iya. Iya. Jadi kita juga mau tahu nih Pak, biar lebih jelas lagi bahwa Yamali TV ini terdiri dari struktur apa saja nih Pak? Ya, pada prinsipnya sebenarnya ujung tombak program kita ini ada namanya kader. Oke. Jadi kader ini adalah relawan dari masyarakat. Oke. Itu kami rekrut dari berbagai lapisan masyarakat, ada dari kader posyandu, kader kesehatan, kemudian kader-kader yang memang sudah lama bergerak di lapangan. Nah itu tinggal kami bekali terkait dengan isu penanggulangan TBC ini, sehingga sekali jalan mereka juga bisa membantu terutama tadi dalam penemuan kasus. Kemudian di kader ini ada beberapa kami istilahkan. Sebenarnya ada yang mungkin keren-keren ya, ada social health activist, kemudian ada community health worker, kemudian ada pasien supporter. Cuman memang kadang kami bagi tugasnya, ada misalnya community health worker ini khusus untuk melakukan investigasi kontak. Kemudian kalau kader ya ada beberapa tugasnya selain melakukan edukasi, juga mereka melakukan penyuluhan, melakukan gerakan door to door, gerakan ketuk pintu. Kemudian untuk pasien supporter itu sendiri itu khusus mendampingi pasien. Ya walaupun mereka juga punya tugas untuk membantu penemuan kasus baru terutama yang didampingi itu, tapi mereka fokus untuk bagaimana menjaga agar pasien ini tidak lost to follow-up, atau bisa menjaga sampai pasien ini bisa menuntaskan pengobatannya. Nah seperti itu. Bahkan sebenarnya dulu ada namanya kadar PMO. Kadar PMO ini khusus untuk pengawas penelan obat. Biasanya kami rekrut dari keluarga pasien yang serumah. Itu juga mempunyai tugas untuk membantu pemantauan pengobatan. Karena pengobatan TBC ini banyak tantangannya. Tadi itu relatif lama, 6 bulan. Kemudian juga ada beberapa efek samping obat yang tidak ringan, sehingga perlu pemantauan. Dan itu pengobatan TBC ini harus hari per hari, sehingga memang harus dipastikan pasien TBC ini minum obatnya setiap hari. Seperti itu. Total ada berapa kader Pak? Dan mungkin tadi ada pembagian seperti pasien support ya? Iya, kalau kita di Sulawesi Selatan sebenarnya lebih ada 1000-an, karena kita sekarang ada di 9 kabupaten kota. Di selain di Makassar ada Goa, Maros, Jeneponto, Bulukumba, Bone, Wajo, Pindrang dengan Sidrap. Jadi ada 9 kabupaten kota termasuk Maros ya. Untuk di Makassar sendiri yang pernah dilatih itu ada 100-an, tapi yang aktif memang sekitar 50-an orang. Jadi inilah yang punya tugas untuk melakukan penemuan kasus. Berarti nanti akan gencar lagi ke kabupaten lainnya Pak? Ya kita upayakan, karena untuk di Sulawesi Selatan ini ya tadi angka penemuan kasus kita hanya ya paling tinggi 60-an%. Jadi itu juga, walaupun memang kasusnya yang paling banyak ada di Kota Makassar. Kasus di Makassar saja itu di tahun ini sebenarnya sudah diestimasi itu sekitar 7.985. Tapi yang sudah kita temukan sudah lebih 8.000 orang. Bayangkan dari Januari sampai bulan September ini saja sudah 8.000 orang yang positif TBC. Ini tapi kalau diakumulasi di Provinsi Sulawesi Selatan itu belum sampai ini. Karena ya belum sampai 100%, karena mungkin penemuan kasus di luar Kota Makassar ini masih perlu kita dorong terus agar gencarkan agar bisa kita juga temukan. Pak, di angka 9.000 dari Januari hingga September Pak 2024 sekitar 8.000 lebih ya. Mungkin juga dibantu sama KAI karena juga bertugas langsung di lapangan begitu ya, bagaimana mencari atau menemukan kasus gitu. Biasanya keseharian dari teman-teman TBC yang mengidap TBC maksud saya, itu kesehariannya apa saja? Apakah mungkin sering nongkrong atau mungkin hanya di rumah juga bisa berpotensi? Sangat bisa ya kalau di rumah, karena di rumah sendiri kalau misalkan ada orang yang jadi pasien atau terduga gitu yang batuk,
itu bisa jadi tertular karena kan sirkulasi di rumah kan kadang juga rumah berputar itu di situ aja ya punya juga sanitasi yang buruk kan seperti itu. Apalagi kan di Makassar ini tuh kebanyakan sudah masuk endemi di beberapa kecamatan seperti bisa disebut ya seperti di Biringkanaya juga kan itu agak padat ya di sana. Kemudian di Rapocini di situ juga sudah endemik dari TB sendiri. Dan keseharian dari pasien itu kebanyakan ada yang penjual sayur, ada juga yang bekerja di kafe karena kan kebanyakan orang ngobrol di kafe, kemudian kalau misalkan batuk orang itu tidak menerapkan 3 etika batuk. 3 etika batuk itu kan yang pertama tutup mulut pakai tisu atau kain, kemudian tidak buang ludah sembarangan, dan kalau batuk menutup pakai lengan seperti itu. Jadi orang itu sekarang masih kurang sadar dengan penerapan 3 etika batuk itu. Jadi susah juga untuk mengedukasi atau merubah pola pikir dari masyarakat itu sendiri kan. Jadi bagaimana kita dari Yamali dan untuk bekerja sama dengan berbagai lintas sektor untuk sama-sama mengeliminasi TBC di Indonesia khususnya, apalagi Makassar. Baik, jadi maksudnya edukasi yang tadi disampaikan Kak Ulan pada pernyataan sebelumnya itu ada 3 cara gitu ya, untuk bagaimana meminimalisir ya penularan TBC jika memang terduga selaku yang mendapatkanlah penyakit TBC. Jadi yang pertama adalah menggunakan tisu, ya, kemudian tidak meludah sembarang, dan yang ketiga adalah menggunakan lengan seperti ini ya. Oke, edukasi seperti ini sudah dilakukan oleh pihak Yamali. Mungkin bekerja sama dengan siapa saja? Kita kemarin ke beberapa instansi seperti kampus-kampus, UMI, Unhas, kemudian ada di Dipa Negara, kemudian sempat kita juga memberikan edukasi di Wisma Kala, kemudian di berbagai SMP dan SMA di Kota Makassar. Dan ada mau ditambahkan Pak? Sepertinya ada ya? Ya, kalau tadi misalnya yang rentan tertular TBC kan semua orang, jadi tidak harus bukan profesi tertentu saja. Jadi TBC ini bisa menular mudah lewat udara, sehingga siapapun bisa kena, baik itu menengah ke bawah ataupun kelompok-kelompok atas secara ekonomi. Tapi memang mayoritas ini karena lapisan ekonomi menengah ke bawah. Tapi tidak menutup kemungkinan juga karena misalnya ada tentara, ada polisi juga yang kita dampingi, yang notabene mungkin juga punya penghasilan yang lebih banyak, tapi itu bisa kena. Karena kuman TBC ini bisa dihirup oleh siapa saja, karena kita di daerah di Indonesia kan ini hidup komunal ya, misalnya kita tinggal beraktivitas di mall, di pasar, di transportasi publik atau di mana saja, sehingga memang kemungkinan besar orang Indonesia itu sudah ada kuman TBC dalam tubuhnya, cuman memang menunggu waktu kapan kita lagi drop atau misalnya lagi karena cuaca atau karena begadang sehingga kondisi tubuh tidak kekebalan tubuh lagi drop sehingga bisa menjadi sakit TBC. Jadi siapapun bisa kena, apalagi yang misalnya hidup di tempat yang ber-AC lembab, bisa seperti itu. Kemudian tadi yang sudah disampaikan misalnya sanitasi yang buruk, rumah yang padat penduduk, yang tidak ada ventilasi, sehingga kuman TBC itu bisa berkembang biak, karena kuman TBC ini kan bakteri, makhluk hidup. Jadi dia bisa dan dia bisa bertahan hidup di tempat-tempat yang lembab seperti itu. Jadi itu berarti yang langkah penanganan, pencegahan lah Pak. Kita ngomongin pencegahan dulu Pak. Misalnya tadi sering nongkrong, itu kan jadi pemicu juga Pak ya, untuk bisa lebih cepat tersebar gitu penyakit TBC ini. Jadi pencegahan yang bisa kita lakukan? Iya, tadi selain yang tadi yang sudah disebutkan kan itu menerapkan pola hidup bersih sehat, misalnya menerapkan etika batuk bersih. Tapi yang lebih yang lebih penting sebenarnya untuk mencegah itu harus ditemukan orang TBC itu untuk kita obati. Karena kalau dia sudah berobat seminggu atau 2 minggu itu dia tidak menularkan lagi. Sehingga yang menjadi tugas berat memang adalah
menemukan orang TBC itu lebih dini. Sayangnya dengan zaman yang sudah melek teknologi, informasi, tapi sampai saat ini masih banyak stigma yang salah dengan penyakit ini. Baru saya mau tanyakan, menganggap penyakit ini penyakit keturunan, penyakit karena guna-guna, atau bahkan dianggap penyakit orang miskin. Sehingga banyak orang menutup diri, tidak mau datang ke layanan kalau misalnya dia batuk. Padahal sebenarnya kan gejala utama TBC ini adalah batuk. Jadi agak mudah kita kenali. Jadi kalau ada orang batuk, harusnya terutama yang sudah lama, seminggu, 2 minggu, itu harus datang ke layanan untuk periksa. Iya, maksudnya batuknya ini dahak atau gimana, Pak? Dahaknya diperiksakan, tapi tidak semua orang batuk itu TBC. Tapi tidak ada salahnya untuk kita periksakan, karena jika sekiranya batuknya ini karena kuman, inilah yang mudah menularkan ke yang lain. Sehingga untuk mencegah TBC ini bisa kita tuntaskan, kita harus menemukan lebih dini orang yang TBC. Manfaatnya juga kalau dia lebih dini ditemukan, pengobatannya mungkin agak lebih ringan dibanding ketika dia sudah stadiumnya sudah tinggi, dan juga sudah banyak orang dia tulari. Sehingga kalau lebih mudah ditemukan, lebih bisa kita putus rantai penularan TBC-nya. Jadi itu yang perlu kita ini untuk gitu ya, Pak? Untuk mencegah ya harus ditemukan lebih dini. Baik. Jadi memang yang harus dilakukan oleh setiap orang gitu ya, Pak, personal gitu, yang merasa sudah batuk 1 mingguan, itu bisa punya kesadaran diri untuk segera memeriksakan gitu ya, Pak. Itu yang paling penting. Jadi pencegahannya mulai dari orang yang sudah terduga terinfeksi gitu. Ya, silakan ke layanan. Bukan penyakit TBC ini bukan aib, orang batuk itu ya semua orang bisa kena. Ya silakan periksakan ke layanan, ke puskesmas. Baik, iya itu tadi langkah-langkah yang bisa dilakukan secara pribadi gitu ya. Bagaimana kita aware dan juga sadarlah, paling penting memeriksakan diri kita sendiri jika memang sudah merasa terinfeksi 1 minggu lamanya mendapatkan batuk, apalagi mungkin plus tadi demam itu ya tadi, itu gejala tambahan, gejala tambahannya. Oke, baik, kalau Kak Ulan sendiri kita mau dengar ceritanya, mungkin bolehkah berbagi pengalaman, kisah mungkin bagaimana menemani pasien, kemudian bagaimana interaksinya, apalagi tadi sudah diingatkan juga sama Pak Ai bahwa stigma masyarakat itu kan ya banyak membuat kita down gitu ya, kalau misalnya kita ditahu sakit TBC kita. Seperti apa ceritanya? Jadi kalau misalkan di masyarakat itu kita berkomunikasi gampang-gampang susah ya Kak, karena kalau misalkan sudah jadi pasien TBC itu hormonnya itu sensitif Kak. Jadi bagaimana kita seberhati-hati mungkin berbicara terkait penyakit ini. Siapa tahu nanti salah dikit langsung tersinggung, kan kalau misalkan langsung tersinggung kita langsung diusir Kak biasanya. Dan selama ini alhamdulillah kalau misalkan di masyarakat itu, kalau saya alhamdulillah jarang ditolak, karena kan sudah tahu di Makassar itu seperti apa orangnya, maksudnya karakternya pendekatannya bagaimana. Itu kayak gimana? Pendekatannya kita menyampaikan dulu tujuannya, kita dari mana, kemudian mau datang bertamu untuk apa gitu kan. Kita hanya menanyakan atau mengecek bagaimana kondisinya, apakah baik-baik saja setelah minum obat atau bagaimana. Terus kita lanjut untuk screening ke kotak serumahnya. Kemudian tapi kalau misalkan jelas memang kita jelas ini dari Yamali yang bekerja sama dengan puskesmas dan dinas kesehatan, itu masyarakat sudah terbuka untuk bercerita. Tapi ada juga masyarakat yang memang mungkin karena ada jabatan seperti itu, jadi kurang terbuka juga sama kita. Tapi bagaimana kita menyampaikan bahwa semua yang disampaikan oleh pasien dan masyarakat itu akan dirahasiakan dan hanya dikonsumsi oleh kita gitu. Jadi tidak disebarluaskan, dan kita juga berhati-hati ke tetangganya, karena kan kadang pasien itu tidak mau ditahu oleh tetangganya, bahkan sama keluarganya sendiri pun dia tidak mau, kecuali seperti istri, seperti itu bisa. Tapi kalau misalkan ada kayak orang yang kerja di rumahnya, itu dia tidak mau terbuka bahwa dia ada TBC seperti itu. Jadi yang paling berkesan dari Kak Ulan mungkin ketika interaksi dengan pasien adalah
tadi yang unik dan juga saya bisa highlight ada mungkin pejabat gitu ya Iya. yang didapatkan begitu, tapi kemudian meminta agar tidak disebarluaskan. Tapi kan memang itu menjadi kewajiban dari pihak yang mana pastinya ya, Iya. untuk tidak menyebarluaskan data-data atau juga informasi ini kepada pihak luas gitu. Ya, kalau misalkan ada jabatan begitu kan, Iya. itu sekitar rumahnya kan tidak padat ya Kak. Jadi bagaimana kita menjaga informasi ini supaya tetap di rumah itu aja. Kemudian kalau misalkan di padat penduduk itu yang susah Kak, karena kan orang kita bicara sedangkan rumahnya kan terbuka, jadi kita susah untuk merangkai kata supaya Iya, bahwa iya, paham, ini paham. TBC itu baik-baik saja dan akan sembuh begitu. Dan kalau misalkan di padat pendudukan itu biasa kadang buang ludah sembarang juga, jadi Iya. kita juga turun ke lapangan juga berhati-hati seperti itu. Oh, jadi ada was-was juga pastinya. Ada, pasti. Oke. Kalau Pak Ai sampai saat ini masih ada rasa was-was, Pak? Ya, kalau turun ke lapangan ya pasti karena ini penyakit yang berisiko. Iya, iya. Cuman memang teman-teman kader atau relawan ini rata-rata kita sudah bekali kapasitas terkait dengan pengendalian dan pencegahan infeksi. Karena untuk ini bagian dari strategi penemuan kasus sebenarnya kita harus melakukan investigasi. Karena rumusnya sebenarnya orang TBC itu tidak tiba-tiba, tetapi pasti ada orang lain yang menulari dia sebelumnya. Dan kemungkinan besar sebelum dia mengakses pengobatan ada orang yang mereka sudah tulari. Sehingga kita harus mendatangi, melakukan kontak tracing kepada pasien-pasien yang sudah ternotifikasi atau kita sudah temukan sebelumnya. Nah, itulah yang dilakukan oleh para relawan, community health worker, kader untuk melakukan investigasi kontak, terutama kontak serumah. Karena yang paling rentan penularan kan kontak serumah, karena mereka berinteraksi lebih dari 8 jam sehari, sehingga itu perlu di beberapa daftar pertanyaan yang ditanyakan ke mereka. Nah, inilah di situasi di lapangan ada yang menerima, ada yang resisten, Ya, ada yang bertolak. sehingga memang perlu ada kapasitas terkait dengan bagaimana interpersonal, komunikasi interpersonal dengan mereka, sehingga mereka bisa memahami tugas kami untuk bagaimana bisa menemukan kasus-kasus baru selanjutnya. Jadi itu yang banyak cerita-cerita dari kader, ada penolakan, ada diusir dan lain sebagainya. Mungkin karena stigma tadi, merasa bahwa kalau ketahuan ini aib, sehingga mereka menutup diri. Padahal sebenarnya kan seperti tadi saya sampaikan bahwa penyakit ini semua bisa kena, kebetulan saja yang kena itu lagi turun sehingga terinfeksi kemudian menjadi sakit TBC, dan itu bisa kita obati. Dan alhamdulillah sekarang kan obatnya ada, bisa disembuhkan, dan itu juga obatnya gratis. Ini juga yang mungkin masih banyak masyarakat belum tahu bahwa obatnya gratis dan ini bisa sembuh, sehingga itu perlu terus kita edukasi ke masyarakat terkait dengan TBC ini. Kami berharap dengan banyak keterlibatan semua pihak, para kader terus terjun di lapangan, di masyarakat. Kami berharap informasi ini bisa tersebar luas dan semua bisa terlibat dalam penanggulangan TBC. Baik. Ya Pak, jadi maksudnya ketika teman-teman terjun ke lapangan gitu, apakah ada syarat khusus menggunakan masker mungkin atau seperti apa? Ya, bagian dari SOP untuk ini mereka harus turun pakai masker, kemudian kalau berkomunikasi memang bagus di ruang terbuka, kalau terpaksa harus mungkin posisi duduk juga harus mereka tahu tidak berhadapan tapi bersampingan seperti itu. Mungkin ada beberapa trik-trik itu yang kami sampaikan ke kader agar dia juga tidak tertular. Tapi yang paling ini juga kami tekankan ke para relawan, ya ketika lagi kondisi tubuh tidak bagus, tidak kurang sehat, jangan turun ke lapangan, ya seperti itu. Jadi mencegah juga. Itu bagian mitigasi kami agar kader ini tidak tertular. Dan alhamdulillah itu belum pernah ada kabar bahwa kader kita ini yang jangan sampai tertular. Juga Pak kita kan mencari pasien, jangan sampai yang jadi pasien. Tapi kalau berbicara tentang penularannya,
memang dari air liur kah? Seperti kalau kita mengingat masa COVID kemarin kan itu dari droplet. Apakah sama kalau dengan TBC? Iya, itu kan dari paru-paru ada istilahnya airborne, itu dia terpercik ke udara, kemudian dihirup oleh kita. Nah, ini kalau orang bicara saja itu sekitar 400-an partikel yang keluar dari mulut kita, kemudian tersebar ke udara. Kalau dia batuk bisa sampai 4.000-an, bahkan kalau bersin itu bisa sampai jutaan. Kuman partikel yang tersebar ke udara, kemudian itulah yang bisa dihirup oleh kita. Dan ini kalau dia di ruang lembab, itu dia bisa bertahan hidup sampai 1 minggu. Atau misalnya di ruang ber-AC atau di misalnya ruang-ruang yang lembab di rumah. Cuman ini kuman TBC ini kalau dia terkena sinar matahari langsung itu bisa mati. Sehingga itu perlu juga disampaikan ke masyarakat untuk misalnya menjaga ventilasi, sirkulasi udara rumah, sehingga kuman TBC tadi ini yang di rumah bisa, karena mudah juga diterbangkan oleh angin. Jadi itu yang perlu terus diedukasi agar penularan TBC ini bisa kita hindari. Baik, mungkin sebelum kita ke closing statement Pak dan juga Kak Ulan, seberapa penting peran keluarga dalam menanggulangi penyakit TBC ini? Mungkin dari Kak Ulan dulu. Kalau peran keluarga sangat penting karena kan kita di rumah sama-sama selalu berinteraksi, kemudian sangat penting ya karena motivasi untuk minum obat itu kan kita dengan jangka 6 bulan minum obat itu kita ada rasa bosan. Jadi dan kita disarankan untuk tidak bekerja begitu ya, minimal sebulan lah. Tapi kalau memang harus terpaksa bekerja itu pasti harus bekerja, dan untuk di rumah itu sangat berperan penting kalau keluarga, karena motivasinya dan yang mengawasi minum obat itu di rumah ada keluarga itu sendiri. Mau ditambahkan Pak I? Ya, saya kira keluarga sangat penting untuk terus memberikan support kepada pasien kita, karena tidak sedikit kasus-kasus yang kami temukan, banyak orang meninggalkan pasangannya, suami meninggalkan istrinya, istri meninggalkan suaminya. Bahkan kalau misalnya ada orang tuanya itu dikucilkan, padahal itu saya kira dengan keberadaan supporter keluarga ini sangat mempercepat kesembuhan, terutama tadi dalam misalnya supporting ekonomi, karena si pasien harus bekerja atau berhenti bekerja, ya tentu harus ada dukungan dari keluarga, sehingga ini bisa lebih survive. Saya kira itu. Baik. Untuk closing statement kita Pak, kita juga mau mendengar langsung dari Pak Ai dan juga Kak Ulan, mungkin mengajak para Tribuners mungkin untuk bisa melaporkan mungkin ya istilahnya agar bisa cepat tertanggulangi. Apalagi kalau berbicara tentang kehidupan sekarang ini, lifestyle lagi senang-senangnya orang untuk nongkrong kayaknya. Dari Kak Ulan dulu deh, untuk mengingatkan reminder kepada masyarakat, khususnya Tribuners. Kalau Tribuners dan masyarakat di luar sana yang memiliki gejala batuk lebih dari 2 minggu, itu sedini mungkin untuk ke Fasiankes, baik di puskesmas atau di klinik swasta, untuk memeriksakan dahaknya, karena untuk TBC kita pemeriksaan dahak dan itu gratis, tidak terbebani dari teman-teman semua. Jadi jangan takut untuk ke Fasiankes memeriksakan dahak jika teman-teman ada batuk selama 2 minggu, dan jangan menstigma orang yang TBC itu tidak bisa sembuh atau memang sebegitu ya nasibnya. Jadi segera periksakan dan selalu minum obat sampai 6 bulan hingga tuntas pengobatannya. Nah, baik. Mungkin closing statement dari Pak Ai akan sedikit berbeda Pak, atau juga reminder sekali lagi nih Pak, silakan. Ya, saya kira kami juga mengingatkan untuk bagaimana seluruh pihak bisa mensupport, membantu atau peduli dengan penyakit tuberkulosis ini. Kita bisa menjaga pola hidup bersih sehat, misalnya tadi menjaga kebersihan, etika batuk,
kalau bisa menghilangkan kebiasaan merokok. Baik. Itu sangat membantu. Belum lagi kalau misalnya para masyarakat bisa membantu dalam menemukan kasus. Jika sekiranya ada yang punya gejala, segera ke layanan atau melapor di kami di Yamali. Kebetulan ada kami di 9 kabupaten kota. Di Makassar ini ada di Jalan Cemara. Itu nanti kami membantu untuk mendampingi dalam hal melakukan pemeriksaan dan begitu juga melakukan pendampingan sampai sembuh. Saya kira itu sekecil apapun partisipasi kita itu saya kira sangat membantu bagi kesehatan masyarakat kita di Kota Makassar ataupun di Sulawesi Selatan. Saya kira itu dari kami. Yang penting juga tadi adalah usahakan tidak merokok ya Pak. Iya, itu juga bagian dari membantu untuk tidak membuat imunnya makin rendah. Imun makin rendah. Ya. Jadi bukan hanya merokok tapi ngepot juga Pak ya. Itu perlu dihindari. Oke. Baik, terima kasih Pak Ai dan juga Kak Ulan atas informasinya. Semoga informasi ini juga bisa berguna bagi kita semua. Dan sekali lagi tadi ajakan juga bagi mungkin teman-teman di luar sana yang mengetahui menyadarilah dirinya sudah batuk selama 1 minggu lamanya atau lebih, itu bisa segera mengecek ke puskesmas atau juga langsung ke rumah sakit. Dan paling penting adalah jangan malu, karena stigma yang ada atau yang diberikan oleh masyarakat itu tidak ada gunanya bagi kesehatan kita sendiri gitu ya. Oke, itu yang paling penting. Baik, terima kasih Pak, sehat selalu juga Kak Ulan. Baik, terima kasih juga buat Tribuners hingga saat ini setia menyaksikan program Bincang Komunitas. Semoga nantinya akan ada sesi berikutnya lagi yang bisa kami bagikan kepada Tribuners. Dan pastinya tetap saksikan program reguler lainnya yang akan kami sajikan setiap harinya. Saya Fiorina Jeretno, mewakili Pak Ai dan juga Kak Ulan, pamit undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.